Pagi teman-teman, salam sehat, sejahtera, bahagia selalu ya teman-teman. Pagi teman-teman, salam sehat, sejahtera, bahagia selalu ya teman-teman. Tetap happy, tetap gembira. Baik teman-teman, kembali lagi di video kali ini sharing-sharing ya teman ya. Jadi kenapa hidup kita ini terkadang ya, pengalaman saya pribadi juga ya, kadang-kadang penuh dengan lika-liku, penuh dengan misteri. Jadi memang bahwa yang kita kejar, yang saya kejar selama ini, bagaimana mendapatkan, mencari uang ya sebanyak-banyaknya agar saya bisa menyekolahkan anak saya, agar saya punya tabungan, agar kedepannya hidup saya itu enak lah, seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya gitu tadi itu, udah sukses jatuh lagi, udah sukses jatuh lagi. Itu ternyata keliru. Nah, oleh karena itu di video kali ini akan saya sedikit memberikan pengalaman, mudah-mudahan teman-teman tidak seperti saya dulu gitu. Jadi memang kata orang bijak, di video saya kemarin-kemarin juga saya bilang bahwa kalau kita mencari uang itu sudah satu kekeliruan yang besar, satu permasalahan yang besar, nantinya akan memaksakan kehendak, akan berhutang, cari modalnya dan lain-lain lah. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa kita menikmati hidup ya karena mengejar uang. Hari ini saya punya penghasilan 1 juta. Kenapa ya? Enggak 1,5 juta. Sudah besoknya dapat 1,5 juta. Ya, besoknya harus dapat 2 juta. Besoknya lagi harus dapat 3 juta. Dan terus menerus seperti itu. Hidup penuh dengan kerja keras. Tidak ada waktu untuk keluarga. Saya bilang sama keluarga saya dulu bahwa saya bekerja keras ini untuk keluarga saya. Tapi semua tidak bahagia. Saya sendiri memaksakan kehendak, akhirnya pun keluarga tidak harmonis karena memang mengejar uang itu benar-benar sangat-sangatlah merugi ya, sangat-sangatlah merugi. Oleh karena itu saya menyarankan buat teman-teman juga sih, sebenarnya bukan muslim saja, baik pun non muslim juga sama sebenarnya sih. Marilah kita bekerja bukan dengan caranya si A, bukan dengan cara si B, dengan caranya macam-macam, enggak. Sebenarnya yang lebih benar adalah kerja dengan caranya Tuhan ya. Di kitab kita masing-masing, kalau saya muslim, di Al-Quran dikatakan bekerja dengan caranya Tuhan itu seperti apa ya, adalah berbuat baik. Kalau kamu mau hidupnya enak, berakhlaklah, berakhlak mulia, berbuat baik, membantu teman, membantu sahabat ya, hormat sama orang tua, harus selalu bersyukur, bahagia. Nah, tapi bentuk rasa syukur itu yang kadang-kadang masih bias ya teman-teman, bahwa bentuk syukur itu sebenarnya apakah, nah, pertanyaannya gini, kita dekat teman kita ya, teman kita sudah bahagia gitu, apa, jadi gini deh, apakah kita ini membawakan kebahagiaan buat keluarga kita ya, buat saudara kita, buat teman-teman kita gitu. Tapi yang dulu yang saya pahami adalah saya bahagia udah selesai. Jadi kalau orang tidak bahagia itu urusan orang ya. Ternyata bukan begitu. Caranya Tuhan itu bahwa kita hidup ini harus membawa keberkahan juga untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita. Jadi kita bahagia, kita dekat teman kita bisa bahagia, teman kita bisa senang.
dekat dengan kita. Itulah cara-cara Tuhan. Kalau kita ya di Muslim, setelah kita beribadah, berterbaranlah kamu di muka bumiku. Seperti itu, mencari-carilah karuniaku. Kita ini disuruh cari karunia, bukan disuruh cari uang sebanyak-banyaknya ya. Kita menganggap cari karunia itu adalah cari uang. Ini dia sedikit keliru. Jadi kalau caranya Tuhan adalah mencari uang itu, mencari rezeki itu ya dengan silaturahmi. Janjinya apa? Silaturahmi itu banyak rezeki, panjang umur, ya, diberikan kesehatan. Nah, itu teman-teman. Nah, cara ini yang kadang-kadang kita lalai ya, kita lupa, atau kita itu tuh nggak paham ya. Nah, sebenarnya semua kebaikan, ya, semua perbuatan baik itulah cara mencari rezeki. Saya beri contoh, sebenarnya sih nggak logis ya, tapi ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Bahwa nyikat WC, kita membersihkan WC kita atau membersihkan WC kantor kita, ya, atau dimanapun kita masuk WC, begitu masuk WC keluar lebih bersih daripada kita masuk tadi. Bahwa kita itu setelah pakai WC itu kita bersihkan, itu sebagian dari cari rezeki. Nah, ini kan sebenarnya nggak nyambung ya, nggak nyambung. Kalau saya pikir dulu bukan begitu mencari rezeki itu. Apa hubungannya kita membersihkan WC dengan dapat rezeki? Nah, ini teman-teman, coba aja teman-teman praktek. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, yang dapat rezeki itu, yang dimurahkan rezeki itu orang-orang yang beriman. Teman-teman yang bahagia, inilah sebenarnya cara mencari rezeki versi Tuhan, ada cara Tuhan gitu. Jadi teman-teman yang bahagia, yang baik hatinya, salah satunya lagi kalau kita melihat yang sakit, ya, ada teman-teman kita, saudara kita, apalagi keluarga kita, apalagi itu kedua orang tua kita ya. Itulah cara mencari rezeki yang baik, itu datangi saudara kita, keluarga kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita yang lagi sakit. Itu cara mencari rezeki itu. Wah, pasti diberi rezeki yang berlipat-lipat itu. Kita bahagiakan mereka. Kita buat mereka bahagia. Keberadaan kita itu betul-betul menghibur mereka. Nah, inilah cara mencari rezeki. Dan tidak kalah pentingnya teman-teman, senyum, sapa, bahagia. Jadi kita ingat ya teman-teman, bahwa kalau orang yang misalnya nih, kasusnya adalah orang mau jadi ngikut pilkades, pilihan kepala desa, atau mau jadi anggota dewan atau bupati ya, pasti ini sekarang 1 tahun sebelum itu apa mendekati dari hari H untuk mau mencalonkan, itu kan sangat baik tuh, baik sekali. Saya beri contoh, pasti itu dia mungkin ya, yang tadinya itu tidak silaturahmi, begitu dia mau mencalonkan, udah mau dekat-dekat hari pencoblosan, itu muter itu pakai sepeda motor atau pakai becak, atau nanti kemana ngajak temannya, ayo makan, datang ke rumah, ayo main, datang ke rumah ya, diberi makan, murah senyum, selalu nyapa. Itulah yang sebenarnya mencari rezeki itu seperti itu. Nah, yang salahnya adalah itu seandainya dilanjut seperti itu, walaupun si yang jadi mau jadi anggota dewan atau mau jadi bupati, kepala daerah dan kepala desa misalnya tadi itu tidak terpilih, itu nggak dilakukan lagi gitu. Memang dia ada hidden agenda yang tujuannya berbuat baiknya, tegur sapa, senyumnya, membantu teman, menolong ya, itu hanya saat dia mau cari suara. Andailah kita semua tahu ya teman-teman, inilah rahasia misteri mencetak uang itu seperti itu. Jadilah orang baik, berbuat baiklah kepada sesama, tolong menolonglah kalau kita mau sukses. Sebenarnya
itulah cara mencari rezeki menurut Tuhan. Ya, seperti itu. Tuhan ingin kita sukses dan bahagia. Ya, sudah diberikan figur, yaitu kalau umat Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apalagi sudah enak. Jadi kita contek aja apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya. Udah jangan neko-neko, jangan macam-macam. Cari figur yang lain-lain lagi. Nah, itu sudah figur yang sangat luar biasa itu. Insya Allah kita semua pasti sukses, pasti berjaya, dan orang dekat dengan kita juga pasti sukses dan pasti berjaya. Kalau orang sudah dekat dengan kita pasti orang bahagia, itu udah tanda orang-orang sukses. Ya teman-teman, untuk saat ini segitu dulu, nanti kita sambung di video berikutnya. Pagi sukses, bahagia selalu.